Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah penuh misteri yang terjadi di Tanah Suci Mekah. Cerita tentang seorang jamaah haji asal Jawa Barat yang mengalami kejadian luar biasa saat tawaf di depan Ka'bah, saat masjid sudah hampir ditutup. Kisah ini penuh dengan kejutan dan pelajaran berharga tentang ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah. Jangan lupa untuk tetap simak sampai akhir dan berikan komentar kamu di bawah tentang apa yang kamu rasakan setelah mendengar cerita ini. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Abah Sulaiman tinggal di sebuah kampung kecil di kaki Gunung Sawal, Ciamis, Jawa Barat. Usianya sudah 76 tahun, tubuhnya kurus tapi masih kuat berjalan kaki menanjak ke ladang setiap pagi. Ia tinggal sendirian di rumah panggung sederhana yang hanya berdinding bilik bambu. Istrinya telah wafat 12 tahun silam. Anak-anaknya merantau dan jarang pulang. Setiap hari Abah Sulaiman mengisi waktu dengan bercocok tanam dan mengajar mengaji anak-anak desa. Di sisi rumahnya, ada sebuah kotak kayu kecil yang digantung di dinding, berisi uang receh dan lembaran lusuh. Itu adalah tabungan haji yang telah ia kumpulkan sejak muda. Warga desa mengenalnya sebagai orang yang sangat sabar. Dalam doa-doanya, ia sering menangis, menyebut nama Allah, dan meminta agar bisa menginjakkan kaki ke Tanah Suci. Abah punya janji sama istri waktu malam terakhir sebelum dia wafat. Katanya suatu hari kepada Pak Lurah, "Kalau Allah kasih jalan, Abah mau tawaf bareng dia, meski Abah sendiri." Tahun itu, sebuah keajaiban terjadi. Nama Abah Sulaiman tiba-tiba muncul sebagai salah satu jamaah haji cadangan yang mendapat undangan berangkat dari kuota tambahan. Biayanya ditanggung penuh oleh seorang dermawan yang tak mau disebut namanya. Abah tertegun. Ia menatap langit sore dari beranda rumahnya, lalu sujud lama sekali. Ia tak berkata apa-apa, hanya menangis. Setibanya di Madinah, Abah tak banyak bicara. Ia hanya membawa satu tas kecil, sajadah tua, dan botol kecil berisi air sumur dari rumahnya. Saat rombongan berpindah ke Mekah, Abah terlihat semakin diam. Ia banyak menghabiskan waktu menatap Ka'bah dari kejauhan. 3 hari setelah tiba di Mekah, rombongan diarahkan untuk istirahat di hotel karena Masjidil Haram sedang dalam proses sterilisasi jelang pembukaan ibadah malam. Tapi malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Petugas hotel mendapati kamar Abah kosong. Sajadahnya tak ada. Sepatunya hilang. Tas kecilnya juga lenyap. Pihak hotel panik, mengira Abah tersesat di lorong kota suci. Namun satu hal ganjil segera diketahui. Pintu kamar tidak rusak, tidak ada jejak pelanggaran, dan kunci masih tergantung di dalam. Petugas lalu melapor ke pihak keamanan Masjidil Haram. Tapi mereka tidak menemukan satu pun lansia Indonesia bernama Abah Sulaiman memasuki kompleks suci malam itu. Yang lebih membingungkan lagi, tidak ada jamaah lain yang boleh masuk ke Masjidil Haram malam itu. Semua pintu ditutup rapat. Kamera pengawas menunjukkan halaman Ka'bah benar-benar kosong. Namun saat seorang petugas memeriksa rekaman kamera utama tepat menghadap Ka'bah, ia tiba-tiba menghentikan video. Terlihat satu sosok pria tua berbaju putih, berjalan pelan, mengitari Ka'bah sendirian. Petugas itu menahan napas. Sosok itu muncul begitu saja tanpa bayangan, tanpa suara, dan tanpa pintu masuk terbuka. Petugas keamanan Masjidil Haram saling memandang. Di layar monitor, sosok pria tua itu tampak terus tawaf, langkahnya pelan tapi pasti, seperti seseorang yang sedang tenggelam dalam keheningan zikir. Salah satu petugas, Syekh Adil, yang sudah lebih dari 15 tahun menjaga keamanan area Ka'bah, bergumam pelan, "Ini tidak mungkin. Tidak ada satu pun pintu terbuka tadi malam." Ia langsung meminta salinan rekaman untuk ditelaah lebih lanjut. Video itu diputar ulang dari awal. Tepat pukul 2.17 dini hari, kamera utama menangkap momen ketika sosok pria itu muncul begitu saja dari sisi kiri Ka'bah, seolah lahir dari bayang-bayang tiang. Tidak ada rekaman pria itu berjalan dari luar. Ia muncul di tengah pelataran secara tiba-tiba.
Syekh Adil memanggil teknisi pengawas untuk memastikan tidak ada manipulasi video. Periksa semua kamera, semua titik. Cek suhu tubuh di sensor termal. Apakah dia manusia atau bayangan? Perintahnya tegas. Namun hasilnya tetap sama. Sosok itu terdeteksi oleh kamera normal, tetapi tidak tertangkap oleh pemindai suhu. Tidak ada panas tubuh. Tidak ada gerakan udara di sekitarnya. Tapi anehnya, langkah kakinya tetap meninggalkan bekas tipis di lantai marmer. Syekh Adil lalu memperbesar wajah pria itu. Ia memperhatikan kerutan di keningnya, tasbih kayu yang tergenggam erat di tangan kanannya, dan sorban lusuh di bahunya. Wajah itu tidak asing. Ia membuka data jamaah Indonesia, lalu mencocokkan satu persatu. Di layar muncul identitas, Sulaiman bin Dharma, Ciamis, Jawa Barat, usia 76 tahun. Syekh Adil menghela napas panjang. Ia segera menghubungi petugas penginapan jamaah haji Indonesia dan meminta mereka mengecek ulang kamar Abah Sulaiman. Saat staf membuka kamar itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Di atas sajadah, tergeletak sebuah kertas kecil yang dilipat rapi. Tulisan tangan dengan tinta hitam samar tertulis dalam bahasa Sunda halus. Abdi nuju neang paniniungan NU parantos ti heula. Mugia tiasa nyorang jalur anu parantos didoakeun salila 40 tahun. Aku sedang mencari kenangan yang sudah lama pergi. Semoga bisa menapaki jalur yang telah didoakan selama 40 tahun. Di bawah tulisan itu, tersemat sehelai daun kering dari pohon asem tua yang tumbuh di samping masjid Kampung Abah. Kabar segera menyebar di kalangan petugas dan jamaah Indonesia. Namun sebelum informasi itu jadi bahan pembicaraan luas, terjadi kejadian kedua yang lebih menggetarkan. Tepat sebelum subuh, para petugas melihat satu sosok pria tua sujud di lantai Ka'bah, tepat di bawah lampu tengah. Tubuhnya gemetar. Wajahnya menempel erat pada lantai marmer yang dingin. Tak ada suara, tak ada tangis. Hanya keheningan yang menyelimuti. Dan ketika mereka mendekat, semua petugas berhenti di tempat. Wajah itu adalah wajah pria yang sama dalam rekaman semalam. Abah Sulaiman telah kembali. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana caranya ia bisa masuk. Subuh itu langit Mekah tampak berbeda. Tidak ada mendung, namun udara terasa berat, seolah menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Jamaah mulai berdatangan ke pelataran Ka'bah. Namun para petugas dengan sigap mengalihkan arah mereka agar tidak mendekati satu titik, tempat Abah Sulaiman masih bersujud, tak bergerak. Syekh Adil berdiri hanya beberapa langkah dari tubuh renta itu. Tangannya sedikit gemetar. Ia mengulurkan tangan pelan, menyentuh bahu Abah. Saat disentuh, tubuh itu hangat, dan perlahan bergerak. Abah Sulaiman mengangkat wajahnya. Tak ada rasa takut. Tak juga kebingungan. Yang terlihat adalah ketenangan luar biasa. Mata tuanya basah, tapi senyumnya tenang. Ia tidak bicara, hanya menatap Ka'bah seperti seorang anak yang baru saja bertemu ibunya kembali setelah terpisah puluhan tahun. Dua petugas membawa Abah ke sisi pelataran, memberikan air dan tempat duduk. Tapi ia justru berdiri, menatap Ka'bah sekali lagi, lalu menengadah ke langit. Tiba-tiba, cahaya terang jatuh dari langit. Bukan seperti kilat, bukan pula seperti sorotan lampu. Cahaya itu lembut, hangat, dan hanya menerangi area kecil tempat Abah berdiri. Orang-orang mulai berdatangan, pelan-pelan membentuk lingkaran. Jamaah dari berbagai negara diam. Tak ada yang bersuara. Seolah semua paham, mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Salah satu petugas berbisik pada Syekh Adil, "Apakah ini orang yang ada di rekaman itu?" Syekh mengangguk perlahan. Abah Sulaiman lalu mengangkat tangannya, berdoa dalam bahasa Sunda. Doanya lirih, nyaris tak terdengar. Tapi semua yang hadir merasa seperti sedang diselimuti oleh ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Seorang jamaah dari Mesir bahkan terlihat menangis tanpa tahu sebabnya. Tak lama kemudian, Abah menoleh ke arah seorang pria Indonesia yang berdiri tak jauh darinya. Orang itu mengenalnya.
Ia adalah Pak Hidayat, ketua kloter. Ia menghampiri Abah dan memeluknya erat. "Abah kemana semalam?" bisiknya, dengan mata berkaca-kaca. Abah hanya menjawab singkat, "Kabah memanggil, Daya." Abah cuma menjawab. Jawaban itu menyisakan lebih banyak tanya daripada kejelasan. Tapi anehnya, semua orang merasa tak perlu penjelasan lebih. Malam harinya, berita tentang tawaf misterius itu mulai menyebar. Video dari kamera pengawas bocor dan viral di berbagai grup media sosial jamaah haji. Namun hanya potongan pendek yang bisa dilihat. Sisanya seperti menghilang begitu saja dari sistem penyimpanan. Yang lebih mengejutkan lagi, pada hari berikutnya, seorang marbot tua asal Madinah datang ke hotel tempat Abah menginap. Ia membawa sebuah buku catatan tua, bertuliskan bahasa Arab campur aksara pegon. "Ini milik seseorang dari Nusantara," katanya sambil menyerahkan buku itu kepada Abah. Ia meninggalkannya di mihrab tua Masjid Nabawi bertahun-tahun lalu. Katanya, akan ada orang yang datang menjemputnya. Abah membuka halaman pertama buku itu. Di sana tertulis nama yang membuatnya terdiam lama, Rohimah binti Kasmin. Itu adalah nama istrinya. Abah Sulaiman menatap halaman pertama buku itu tanpa berkedip. Jemarinya bergetar saat menyentuh nama istrinya, Rohimah binti Kasmin. Nama yang telah lama ia sebut dalam sujud dan doa sejak wanita itu meninggalkannya puluhan tahun lalu. Pak Hidayat yang menyaksikan dari samping segera bertanya, "Itu istri Abah?" Abah mengangguk pelan. "Ia wafat 37 tahun lalu, Daya. Tapi sebelum meninggal, ia pernah bilang ingin suatu hari bisa tawaf di hadapan Ka'bah, walau hanya dalam mimpi." Abah lalu membuka lembaran berikutnya. Tulisan tangan halus berisi doa-doa dan pengakuan hati. Tertulis jelas bagaimana Rohimah mencatat impian-impian kecilnya, menuntun suaminya ke Mekah, menyimpan air Zam-Zam untuk cucu yang belum lahir, dan satu kalimat yang ditulis berulang-ulang. "Jika engkau membaca ini, berarti doaku sampai. Allah menyambut kita di rumahnya. Jangan pulang sebelum engkau merasakan pelukan langit di bawah Ka'bah." Pak Hidayat menelan ludah. Ia menatap Abah dengan perasaan campur aduk. "Abah, ini seperti pesan dari alam lain." Sore itu, Abah memutuskan pergi ke Masjid Nabawi di Madinah, meski kondisinya sudah ringkih. Pihak penyelenggara haji terpaksa mengatur perjalanan khusus. Banyak yang khawatir Abah terlalu tua untuk menempuh perjalanan sejauh itu. Tapi tekadnya tak bisa ditawar. Saat tiba di Madinah, langit seperti merunduk. Awan tipis bergulung pelan dan udara terasa sangat tenang. Abah berjalan dibantu tongkat menuju mihrab tua di bagian belakang Masjid Nabawi, tempat si marbot tua bilang buku itu ditemukan. Di sana, ia duduk bersila dan membuka halaman terakhir buku itu. Tertulis tanggal dan kalimat pendek. "Jika kelak kau datang ke tempat ini, berarti doaku diterima. Jangan cari aku di dunia, cari aku dalam tiap doa di bawah lampu Ka'bah." Abah Sulaiman menangis diam-diam. Ia menyentuh batu dinding mihrab dan bersandar. Pak Hidayat berdiri di belakangnya, terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, dari kejauhan, seorang wanita tua melangkah pelan. Wajahnya samar, tapi langkahnya mantap. Ia mengenakan kerudung putih dan membawa botol kecil air Zam-Zam. Tak ada yang melihatnya datang dari arah mana. Ia hanya muncul. Wanita itu meletakkan botol kecil itu di depan Abah, lalu tersenyum dan berkata dengan bahasa Sunda yang lembut, "Giura wangsul, A Sulaiman. Hapunten abdi ngantos lila." Dan saat Abah hendak meraih tangan wanita itu, sosoknya menghilang seperti tertelan cahaya mihrab. Pak Hidayat berlari ke depan, tapi yang tersisa hanya botol kecil berisi air Zam-Zam dan selembar kain putih yang harum. Perjalanan kembali dari Madinah ke Mekah berlangsung dalam keheningan. Abah Sulaiman tak banyak bicara. Botol kecil berisi air Zam-Zam dari wanita misterius itu disimpannya dalam bungkusan kain putih, diletakkan dekat dadanya. Setibanya di Mekah, langit tampak seperti berhenti bergerak.
Jamaah di hotel tempat Abah menginap memperhatikan gerak-geriknya dengan rasa hormat. Ia bukan lagi sekadar kakek renta, tapi telah menjadi sosok yang membawa rasa takjub bagi siapapun yang melihatnya. Malam itu, Abah meminta Pak Hidayat mengantarnya ke pelataran Ka'bah. Meski tubuhnya lemah, langkahnya mantap. Mereka berjalan menyusuri jalur yang biasa dilewati para jamaah tawaf, tapi arah yang Abah ambil justru menuju sudut sunyi, dekat Hajar Aswad. Tak ada kata yang diucapkan Abah. Ia hanya duduk bersila, menghadap Ka'bah, dan memejamkan mata. Detik demi detik berlalu. Orang-orang di sekeliling seakan lupa bernapas. Bahkan suara langkah kaki pun terasa tertahan. Tiba-tiba, angin bertiup pelan, tapi terasa menusuk. Di tengah kerumunan yang mendadak hening, terdengar lantunan doa berbahasa Sunda, lirih namun menggema seperti datang dari dalam dinding Ka'bah. Doa itu bukan keluar dari mulut Abah, melainkan seperti gema dari masa lalu. Pak Hidayat tersentak. Ia mengenali lantunan itu. Itu doa yang dulu pernah ia dengar di kampung halaman mereka, dibacakan oleh almarhumah Rohimah di musola kecil belakang rumah. Air matanya menetes. Ia menoleh ke arah Abah, yang kini menggenggam botol zam-zam erat-erat. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi senyum yang tersungging di wajahnya membuat siapapun tak mampu menahan rasa haru. Tanpa aba-aba, angin makin kencang, namun tak membahayakan. Justru membuat sorban dan kain ihram jamaah berkibar pelan, seolah mengangguk mengiyakan sesuatu. Lalu, dari arah atas Ka'bah, muncul cahaya lembut seperti di malam pertama kejadian. Para petugas keamanan berlarian, tapi segera berhenti saat melihat Abah Sulaiman. Mereka seakan tahu, ini bukan momen biasa. Kamera yang mengarah ke pelataran tiba-tiba menampilkan layar kosong, seperti tak mampu merekam apa yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian, Abah berdiri. Pelan. Lalu melangkah mengelilingi Ka'bah, sendirian, seperti malam sebelumnya. Namun kali ini, tidak ada yang mencegah. Semua jamaah berdiri di tempatnya masing-masing, memberi jalan. Abah tawaf dengan langkah tenang. Setiap putaran terasa abadi. Orang-orang menyaksikan dalam diam, seperti menyaksikan sejarah hidup yang ditulis ulang di depan mata mereka. Pada putaran ketujuh, saat Abah kembali ke garis mula, ia berhenti. Menatap Ka'bah, lalu mengangkat botol zam-zam tinggi-tinggi ke langit. Angin berhenti. Langit Mekah menjadi terang seperti subuh yang belum datang. Saat botol itu diturunkan kembali, tubuh Abah perlahan duduk, bersujud, dan diam. Pak Hidayat segera mendekati tubuh Abah Sulaiman yang kini bersujud diam di hadapan Ka'bah. Orang-orang mulai bergerak perlahan, tapi tetap menjaga jarak. Ada rasa segan yang menyelimuti seluruh pelataran. Tak seorang pun ingin mengganggu momen suci itu. Pak Hidayat berlutut di samping Abah. Ia memanggil pelan, "Bah, Abah Sulaiman." Namun, tak ada jawaban. Nafas Abah tak terdengar. Tubuhnya terasa ringan, seperti tidak lagi menanggung berat dunia. Pak Hidayat menyentuh pundaknya, lalu menoleh ke petugas medis yang berdiri tak jauh. Tim medis datang dengan cepat, namun tetap menjaga keheningan. Mereka memeriksa detak jantung dan pernapasan. Salah satu dari mereka menatap Pak Hidayat, lalu menggelengkan kepala pelan. "Beliau sudah kembali," ucap petugas itu pelan. Berita wafatnya Abah Sulaiman menyebar dalam hitungan menit. Tapi bukan sekadar kabar biasa. Para jamaah menyebutnya sebagai tamu terakhir yang dipanggil langsung oleh Allah di bawah langit Ka'bah. Tubuh Abah tetap dalam posisi sujud. Petugas masjid pun memutuskan tidak mengubah posisi itu hingga semua urusan selesai. Mereka hanya membungkus tubuhnya dengan kain ihram putih yang ia kenakan, lalu menutupinya dengan selendang harum yang pernah ia bawa dari Madinah. Botol zam-zam kecil yang digenggam Abah tidak pecah. Tetap utuh, dengan air di dalamnya memantulkan cahaya aneh seperti cahaya bulan. Pak Hidayat memegang botol itu sambil gemetar. Di bagian bawah botol, tertulis satu kalimat yang seolah baru muncul. "Untuk sujud terakhir yang ditunggu langit."
Jenazah Abah disalatkan di Masjidil Haram malam itu juga. Ribuan jamaah ikut berdiri di belakang imam, banyak di antaranya tidak mengenal Abah, tapi merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana malam menjadi sangat syahdu. Tak ada suara selain lantunan doa. Setelah disalatkan, jenazahnya dimakamkan di pemakaman Ma'ala, tempat para syuhada dan keluarga Nabi dikebumikan. Tak banyak yang bisa dimakamkan di sana. Namun Abah Sulaiman mendapat izin langsung dari otoritas, yang mengaku mendapatkan isyarat dari ulama Mekah yang bermimpi tentang seorang lelaki tua bersujud di Ka'bah. Pak Hidayat menyertai hingga proses penguburan selesai. Di tangan kanannya, ia masih menggenggam botol kecil yang entah mengapa tidak bisa ia lepaskan. Ia merasa ada sesuatu di dalam botol itu yang masih hidup. Ketika malam benar-benar turun dan Mekah tenggelam dalam keheningan, Pak Hidayat duduk di dekat pemakaman. Angin menyentuh wajahnya perlahan, seperti membawa bisikan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Beberapa hari setelah pemakaman Abah Sulaiman, Pak Hidayat kembali ke kamar hotelnya dengan botol zam-zam kecil itu di tangan. Ia duduk termenung menatap cairan jernih di dalam botol yang memantulkan sinar redup dari lampu kamar. Tiba-tiba, botol itu bergetar ringan. Pak Hidayat terkejut dan meletakkannya di meja. Namun getaran itu berubah menjadi kilauan cahaya yang mengisi ruangan dengan warna keemasan. Cahaya itu membentuk bayangan samar seorang wanita tua yang tersenyum lembut. Bayangan itu mengangkat tangan dan berkata dengan suara yang hangat dan penuh kasih, "Dayat, jangan takut. Aku adalah Rohimah, istri Abah Sulaiman. Doaku sampai pada Allah dan aku di sini menuntun kalian semua menuju kedamaian." Pak Hidayat terdiam, air mata mengalir tanpa henti. Ia mengangguk pelan dan bertanya, "Apa pesan terakhir untuk kami?" Rohimah berkata, "Jangan pernah lelah berdoa. Sujud di hadapan Ka'bah bukan hanya tentang fisik, tapi tentang hati yang tulus. Abah sudah dipanggil untuk menyatu dengan Allah, tapi perjalananmu baru dimulai. Bawalah air zam-zam ini sebagai tanda bahwa cinta dan doa tak pernah berakhir." Lalu cahaya itu perlahan memudar, meninggalkan keheningan yang penuh makna. Pak Hidayat tahu, kisah Abah Sulaiman bukan sekadar tentang tawaf sendirian saat masjid ditutup. Ia adalah perjalanan iman, pengorbanan, dan keajaiban yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia gaib. Mekah, kota suci itu, kembali hidup dengan cerita baru yang menggetarkan hati setiap jamaah yang mendengar. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa ketulusan hati dalam beribadah dan doa kepada Allah akan selalu mendapatkan tempat khusus di sisinya. Sujud dan tawaf bukan hanya ritual fisik, tetapi juga bentuk penghambaan yang harus dilandasi keikhlasan dan keteguhan iman. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab, Al-Quran, ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata dengan tujuan memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kita semua agar senantiasa memperbaiki kualitas ibadah dan hati kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk beri komentar, like, dan subscribe supaya aku bisa terus membagikan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.